فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, akramani wa akramakumullah. Masih pada bab yang ke-21, bab yang berbunyi maja'a fi riwayatul Mustafa janabat tauhid wa sadduhu kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab tentang penjagaan atau pencegahan Mustafa yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepentingan tauhid serta menyumbat atau menutup, mencegah jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bab yang ke-21 dari kajian kita, Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Setelah kita ambil sebagian di antara bab ini sampai pada masail yang ketiga atau keempat, kita lanjutkan yang sisanya. Sebelumnya bahwa keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya. Dalam hal ini penulis ingin ajarkan kepada kita dari apa yang telah kita pahami tentang pentingnya dan wajibnya tauhid serta buruk dampak dari kesyirikan. Bab ini datang sebagai pelengkap bahwa sebelum terjerumus ke dalam kesyirikan hendaknya dicegah. Setelah kita ketahui tentang buruknya kesyirikan, jeleknya kesyirikan, doror dan dampak negatif dari kesyirikan, hendaknya kita menjauhkan diri kita sejauh mungkin. Setelah kita ambil beberapa dalil yang penulis bawakan kepada kita dalamnya, di antaranya adalah hal ini ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu demi kepentingan pribadi beliau serta umat beliau. Beliau cegah, beliau halangi, beliau rintangi untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Serta beliau menjaga, memelihara agar tetap tauhid dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi yang masih tersisa, beberapa masalah terakhir dalam bab ini. Kata penulis Ar-Rabi'ah yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus ma'anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Yang keempat, larangan beliau dari menziarahi kuburan beliau dengan bentuk yang tertentu, ya, khusus datang menziarahi kuburan, tidak dengan maksud yang lainnya. Nah, ini larangan, terdapat larangan, tidak boleh. Belum menyebutkan alasannya bahwa datang menziarahi kuburan terkadang misi dan visinya adalah yang disyariatkan untuk memberikan sholawat, membacakan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan satu tujuan ini, dengan satu maksud ini, dari manapun di permukaan bumi ini kita bersolawat serta bersalam
Sahabat Nabi SAW akan sampai tanpa perlu berziarah. Dan biasanya orang yang datang untuk berziarah selain daripada maksud dan tujuan ini, biasanya ada unsur-unsur yang lain yang menyelisihi syariat. Seperti menganggap kuburan Nabi SAW adalah tempat yang afdol untuk berdoa. Nah, dari sisi sini terlarang. Boleh lanjut bahwasanya meskipun menziarah kuburan beliau adalah termasuk amalan yang afdol, namun jangan hanya ini saja. Jadikan di antara agenda kita untuk mungkin umrah ke Masjidil Haram, kunjungi juga kuburan Nabi SAW dalam satu paket perjalanan. Adapun mengkhususkan hanya ke situ saja tanpa ada tujuan yang lain, ini terlarang. Apalagi pada jarak safar, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tashuddu ar-rihal illa ila salasati masajid. Janganlah menyengaja untuk melakukan perjalanan safar kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Menyengaja untuk melakukan perjalanan safar menganggap bahwa tempat itu adalah afdol, hendaknya hanya pada 3 tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena di tempat-tempat tersebut yang baru kita sebutkan, masjid-masjid tersebut dilipat gandakan pahala orang yang sholat padanya. Jangan menyengaja menziarahi kuburan wali fulan, ini terlarang. Menyengaja untuk menziarahi kuburan Nabi SAW pun termasuk larangan dalam hal ini. Makanya boleh katakan pada bagian akhir dari masail ini, menziarahi kuburan beliau adalah amalan yang mulia. Hanya saja bukan dengan tujuan itu sendiri. Dibarengkan dengan ingin mengunjungi Masjid Nabawi dan terdapat pahala berlipat ganda ketika sholat padanya. Sekalian datang menziarahi kuburan Nabi SAW, bersolawat dan berikan salam kepada beliau. Ada sebagian orang menyengaja untuk datang menziarahi kuburan beliau, menganggap bahwasanya berdoa di sisi kuburan beliau adalah amalan yang luar biasa besarnya. Maka terdapat security penjaga, hurros yang menjaga kuburan beliau. Ketika ada teman dekat, terkadang mereka mengusir. Maka sebagian mereka mengusap-usap tembok masjid yang di balik tembok tersebut terdapat kuburan Nabi SAW. Dengan menyentuh tembok tersebut mereka beranggap bahwa mereka telah menyentuh kuburan Nabi SAW. Padahal tidak demikian. Mudah-mudahan saja dipahami apa yang beliau maksud bahwasanya menziarahi kuburan beliau termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan menyengaja hanya untuk maksud dan tujuan itu saja. Hendaknya dibarengkan dengan tujuan-tujuan yang disyariatkan yang lainnya, seperti berhaji atau berumrah. Kemudian menyempatkan untuk menziarahi kuburan beliau, hal ini diperbolehkan. Al-khamisah yang kelima, nahyuhu 'anil iktsari minaz ziyarah. Seandainya pun datang menziarahi. Pada masalah yang kelima, larangan beliau untuk memperbanyak ziarah. Memperbanyak artinya dijadikan sebagai rutinitas. Dia diambil dari perkataan Nabi SAW pada hadis Abu Hurairah serta hadisnya Ali bin Abi Thalib, "Wala taj'alu qabri 'idan," dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Id. Secara bahasa id diambil dari kata ada ya'udu, idan, artinya adalah kembali, berulang-ulang. Artinya adalah dijadikan sebagai rutinitas dalam kurun waktu tertentu pada tempat tertentu. Makanya perayaan dalam Islam dikatakan Id karena dirayakan dalam kurun waktu tertentu, setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, atau sepekan sekali. Hari Id juga diistilahkan dengan hari Jumat. Ada waktu tertentu, namanya hari dirayakan. Dalam bahasa selain bahasa Arab pun itu yang dimaksud. Terkadang ada pasar yang dilakukan mungkin sepekan sekali, sebulan sekali, jadi diistilahkan dengan pasar raya. Pasar yang dirayakan dalam sepekan. Bazar raya
dilakukan oleh instansi tertentu, organisasi tertentu dalam 1 bulan sekali. Raya artinya dirayakan dalam kurun 1 bulan sekali. Di mana dari raya? Raya artinya dirayakan dalam kurun waktu tertentu pada tempat tertentu dengan siklus berulang-ulang. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dalam poin ini, masalah ini mengatakan bahkan seandainya pun dilakukan setahun sekali terlarang. Kita kembali pada poin yang kelima di atas atau yang keempat di atas, bahwasanya kalau hanya itu tujuannya untuk menziarahi kuburan, tidak ada maksud dan tujuan yang lain mendatangi kota Madinah hanya untuk itu. Kemudian setahun sekali. Nah, ini pun termasuk. Maka boleh larang sih meskipun cuma 1 tahun sekali, tapi al-iktsar ini termasuk memperbanyak. Tidak boleh. Karena makna memperbanyak di sini ambil perkataan beliau, ya dijadikan sebagai perayaan. Raya artinya adalah diadakan berulang-ulang. Sepekan sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Dengan waktu yang telah tertentu. Perhatikan tentang sebagian tempat yang mungkin bukan kuburan Nabi SAW dilakukan oleh sebagian orang hanya sekedar tradisi. Akhirnya dicontoh oleh orang lain. Kuburan wali fulan. Jadikan tradisi untuk datang setiap mungkin hari raya. Akhirnya kan terlalu banyak jamaah yang datang, dianggap oleh sebagian orang bahwasanya kuburan wali tersebut bisa kita jadikan sebagai tempat untuk beribadah, berdoa. Maka dipahami oleh sebagian orang bahwasanya wali fulan bisa mengabulkan doa. Akhirnya dijadikan sebagai perayaan. Di daerah Jawa. Terusnya pada hari-hari perayaan Islam besar. Nah, tak jarang kita melihat tentang bis pariwisata yang disewa dari suatu pengajian tertentu, kumpulan organisasi Islam tertentu, ormas Islam tertentu, bergerombolan datang mengunjungi kuburan wali fulan, sunan fulan, dijadikan sebagai perayaan rutinitas, entah itu setahun sekali, alwi pada hari-hari raya besar. Nah, dan warga pribumi di tempat tersebut sudah mengetahui bahwasanya ini ajang bisnis. Nah, dijadikan sebagai ajang bisnis tempat-tempat tersebut. Mereka menyediakan yang mungkin dibutuhkan di tempat tersebut, makanan, minuman, sewa tempat dan semisalnya. Almuhim mereka sudah tahu bahwasanya tahun ini akan ramai, pada hari ini akan ramai, dipersiapkan. Ini yang dimaksudkan oleh penulis bahwasanya jangan dijadikan sebagai perayaan, baik itu berkaitan dengan waktu ataupun tempat. As-sadis yang keenam, hasuhu 'ala an-nafilati fil bait. Motivasi dari beliau untuk menghidupkan salat sunnah di rumah. Dan ini afdal. Nah, ini afdal. Mendapatkan banyak sekali keutamaan. Dia menegakkan salat jamaah wajib di masjid, namun hendaknya menghidupkan salat sunnah di rumah. Diambil dari perkataan Nabi SAW pada 2 hadis di atas. Kata beliau, la taj'alu buyutakum kubur, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibaratnya kuburan. Perlu pemahaman lebih mendalam dalam hal ini bahwasanya datang larangan dari Nabi SAW untuk tidak boleh sholat di kuburan. Terlarang, tidak boleh. Dalam bunyi hadis, la tusallu 'alal kubur, kata juga ilal kubur. Jangan sholat menghadap ke arah kuburan, jangan juga sholat di atas kuburan. Nah, ketika ada kuburan dilarang kita untuk sholat di atasnya atau menghadap kepadanya. Dari sini kita ambil pemahaman mendasar bahwasanya tidak boleh untuk sholat di kuburan. Artinya ketika di situ ada kuburan tidak boleh sholat padanya. Di dalam rumah ketika tidak menegakkan sholat, ibaratnya kita menjadikan kuburan tersebut, rumah tersebut sebagai kuburan karena tidak sholat padanya. Makanya hidupkan sholat sunnah. Serta amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti berzikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat, pelajaran sesama anggota keluarga. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah."
bacalah, ingatlah, sebutlah ayat-ayat Allah dan hikmah, sunnah. Yang dibacakan kepada kalian di dalam rumah. Rumah dihidupkan dengan amalan-amalan ibadah. Termasuk diantaranya adalah sholat. Artinya, kalau tidak menegakkan sholat di dalam rumah, ibaratnya rumah tersebut adalah kuburan. Bahkan kalau bisa memperbanyak. Nah, karena semakin banyak orang sholat sunnah akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dipahami juga bahwasanya hidupkan sholat di rumah berarti sholat fardu juga. Apalagi untuk laki-laki. Laki-laki sholat fardu di masjid. Dalam poin yang satu ini beberapa makna kita bisa ambil. La taj'alu buyutakum qubur. Yang paling pertama adalah hidupkan ibadah, termasuk adalah sholat nafilah. Ini paling pertama yang terpetik dari hadis ini. Yang kedua, terlarang juga untuk menguburkan seseorang di dalam rumah. Kuburkan jenazah kaum muslimin di pekuburan kaum muslimin secara umum. Jangan kuburkan di dalam rumah. Nabi SAW dikubur di dalam rumah, tepatnya dalam kamarnya Aisyah, karena ini memiliki landasan hukum dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, "Nam yukbaru nabiyyun min haitsu qubid." Seorang nabi dikuburkan di mana dia meninggal, di mana dia diwafatkan. Para nabi ini syariat bagi mereka. Nah, pada sebagian orang meskipun ini adalah wasiat, namun jangan dipenuhi, bahwasanya dikuburkan di dalam rumahnya. Tidak boleh kubur di kuburan kaum muslimin. Benar disebut oleh para ulama bahwasanya akan datang suatu zaman nanti kuburan tersebut dianggap agung. Kenapa menyendiri? Dibedakan dengan kuburan-kuburan kaum muslimin yang lainnya. Termasuk juga menguburkan seseorang di dalam masjid atau di pelataran masjid, di sisi kiri kanan, depan belakang masjid, menyendiri. Dibedakan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Akan datang suatu zaman nanti dari kalangan orang-orang yang jahil, tidak dipondasikan diri dengan ilmu, memahami bahwa kuburan memiliki kelebihan. Akhirnya diibadahi dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diterima yang datang. Kita ulangi. Larangan dari Nabi SAW untuk tidak menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Yang paling pertama adalah, yang pertama terbetik. Nah, hidupkanlah sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Serta amalan-amalan ibadah yang lainnya. Berupa zikir, baca Al-Quran, mengajarkan. Nah, mana yang kedua adalah, jangan menguburkan jenazah kaum muslimin di dalam rumah. Kuburkan mereka di pemakaman umum. Sebagaimana saya mengatakan bahwa bahkan seandainya pun dia wasiatkan akan hal tersebut, kuburkan aku di dalam rumah. Nah, ini tidak boleh, terlarang. Meskipun ini berupa wasiat, jangan dipenuhi. Adapun Nabi SAW ada dalil yang mengkhususkan akan hal tersebut. Tadi telah kita baca di depan. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalli fil maqbarah. Suatu hal yang telah terikrarkan di sisi mereka, di sisi para sahabat ketika itu, kaum muslimin secara umum, bahwasanya tidak boleh sholat di pekuburan, tidak boleh sholat di pemakaman. Ini suatu hal yang telah dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Kita bacakan hadisnya di depan. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, atau la tusallu alal kubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan, jangan sholat juga di atas kuburan. Artinya kuburan bukanlah tempat yang afdal untuk beribadah. Tinggi apapun keimanan dan keilmuan serta kesolehan penghuni kuburan tersebut, tempat yang afdal di sisi atau Nabi permukaan bumi adalah masjid. Masjid bukan kuburan. Al-kuburiyun yang menganggap bahwa tempat ibadah paling afdal adalah kuburan. Sampai mereka mensyariatkan syariat-syariat yang ma anzalallahu biha min sultan, tidak datang landasan hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka
mengamalkan suatu amalan seperti bersemedi, bertapa, puasa berbicara, puasa makan, kemudian bertapa di sisi kuburan, menunggu wangsit, menunggu wahyu. Mungkin wahyu datang, tapi wahyu dari syaitan, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diketahui oleh kaum muslimin. Adapun sufiyah atau sufiyun, kuburiyun menganggap ini adalah ibadah di sisi mereka, di sisi kelompok mereka. Walau kalau tarik landasan hukumnya tidak ada, mereka mengambil dari mutasyabihat. Seperti Nabi SAW, beliau pertama kali menerima al-haq dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Beliau menyendiri di Gua Hira, menyendiri. Perhatikan, beliau menyendiri ketika itu tidak ada perintah dari Allah, tidak ada anjuran dari Allah. Inisiatif beliau sendiri. Ketika itu belum turun wahyu sedikit pun. Dengan alasan bahwasanya beliau melihat lokasi tempat tinggal beliau, terkhususnya kota Makkah dan sekitarnya, menyembah berhala. Hati kecil beliau mengingkari akan hal tersebut. Akhirnya beliau mulai merenungi tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta. Ingin menyendiri. Di sini masuk dalam bab uzlah, bukan bertapa dan bersemedi. Kemudian yang beliau jadikan sebagai tempat menyendiri adalah gua, bukan kuburan. Jadi tidak ada landasan hukum bagi mereka. Tidak ada landasan hukum bagi mereka. Al-muhim ini juga bukan sesuatu yang disyariatkan menyendiri. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dengan cara tafakkur, namun tanpa perlu untuk menyendiri di Gua Hira atau gua-gua yang lainnya. Hal ini akan mengundang tala'ubu syaitan, permainan syaitan kepada orang tersebut. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Asy-syaitan ma'al wahid wa ma'al itsnaini abad." Syaitan akan bersama orang yang satu. Namun ketika orang dua, syaitan semakin menjauh. As-samina yang kedelapan, ta'liluhu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamuhu bi anna salatar rajuli wa salamahu alaihi yablughuhu wa itba'uda fala hajat ila ma yatawahhabuhu man arada al-qurb. Yang kedelapan, beliau memberikan alasan akan hal tersebut bahwa salat dan salamnya seseorang kepada beliau, mendoakan salawat dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, akan sampai kepada beliau meskipun dari jarak yang jauh. Kalau kita tahu bahwasanya dari jarak manapun, tanpa perlu mendatangi ziarah kuburan beliau, akan sampai, nggak perlu untuk mendatangi. Karena ini tidak disyariatkan, bahkan terlarang. Kalau begitu tidak ada gunanya. Makanya kalau beliau bawa, fala hajat ila ma yatawahamuhu man aradal qurb. Kalau begitu tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan, tidak ada guna. Jadi anggap sia-sia. Sebagian orang menganggap bahwasanya ingin dekat kepada beliau. Tidak ada. Dari manapun kita bersolawat kepada beliau akan sampai. Meskipun kita di dalam rumah, jarak antara kita dengan kuburan beliau sejauh timur dan barat. Di dalam kamar, mengunci diri, tak seorang pun yang mengetahui kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat, akan sampai salawat kita kepada beliau, akan sampai salam kita kepada beliau. Jadi kalau begitu tidak dibutuhkan untuk mendekat. Dari jauh pun akan terdengar, dari jauh pun akan sampai, dari jauh pun akan sampai salawat dan salam kita kepada beliau. At-tasyiyah yang ke-9, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh, tu'radu a'malu ummatihi fis salat wassalam alaihi. Ini perlu perincian yang panjang karena ada perselisihan di dalam hal ini para ulama. Yang ke-9 adalah perihal tentang sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau meskipun di alam kubur namun ditampakkan amalan-amalan umat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Berkaitan dengan amalan seluruhnya, ini kita katakan bahwasanya tidak memberikan pahala dan ganjaran bukan kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang datang dalilnya hanya sholawat dan salam saja. Adapun seluruh amalan seperti apa yang kita baca dari keterangan penulis, tu'radu amalu umat, seluruh amalan dari umat beliau sampai kepada beliau, ini yang kita katakan, nah tidak sampai demikian. Yang datang dalilnya adalah sholawat dan salam saja. Adapun amalan adalah berkaitan dengan amalan, balasan dan ganjaran, pahala serta naam azab adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pahala, Allah pula memberikan naam siksaan. Jadi perlu diberikan tambih bahwasanya bila katakan di sini seluruh amalan umat sampai kepada beliau, ditampakkan kepada beliau, nah ini kita katakan tidak secara umum, namun hanya berkaitan dengan sholawat dan salam saja. Karena kalau amalan secara umum adalah hak Allah yang memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan balasan. Ini poin yang ke-9. Kesimpulan dari bab ini setelah masail yang terakhir kita baca, barakallahu fikum jami'an, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang satu ini memberikan pelajaran kepada kita, penting bahwa telah kita ketahui tentang keutamaan-keutamaan tauhid, telah kita ketahui tentang kebobrokan dari kesyirikan. Kalau begitu jangan coba-coba, hendaknya kita terjerumus ke dalamnya. Kalau bisa menjauh sejauh mungkin, sebagaimana jarak antara timur dan barat. Inilah yang namanya pencegahan. Mencegah diri kita untuk tidak sampai ke jalan-jalan serta pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini yang diinginkan oleh penulis dari bab itu. Ketika Nabi SAW berusaha dan berupaya keras untuk menutup pintu-pintu, seluruh pintu-pintu dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, hendaknya kita mengamalkan amalan tersebut dengan cara kita pun menjauhkan diri kita sejauh mungkin. Hal-hal yang mendekatkan kepada kesyirikan kita tinggalkan. Hal-hal yang berbau terdapat unsur indikasi kesyirikan, kita jauhkan diri kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk diri pribadi dia serta anak keturunan dia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku serta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Masih dari sisa waktu kita akan ambil bab yang berikutnya. Bab Ats-Tsani wal Ishrun, bab yang ke-22. Kita katakan bahwasanya kita berada pada sepertiga yang kedua. Dengan judul bab yang berbunyi maja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ta'budul awthan. Bab tentang sebagian umat ini, sebagian umat Islam yang menisbahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Ta'budul awthan, ada di antara mereka yang menyembah berhala. Ada di antara mereka yang menyembah berhala. Karena sebagian firqah, kelompok Sufiyah, Kuburiyun menganggap bahwasanya zaman kesyirikan telah berlalu di zaman jahiliyah, makanya tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Beliau ingin tetapkan bahwasanya ada yang namanya kesyirikan. Ini bersumber dari apa? Karena salah memahami tentang berhala. Mereka menganggap adalah berhala cuma patung saja. Maka mereka tidak menyembah patung, namun mereka ternyata menyembah yang lainnya, menyembah kuburan, menyembah bebatuan, menyembah pepohonan, bahkan menyembah wali-wali. Itu pun namanya berhala. Jadi penulis ingin tetapkan dengan bab ini bahwasanya zaman jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan telah lewat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kesyirikan akan tetap ada. Penyembahan terhadap berhala bahkan akan tetap ada dari dalil-dalil yang akan beliau paparkan kepada kita. Jadi kapan sebagian orang bahwasanya kesyirikan sudah lewat, tidak ada lagi, kita akan buktikan dengan fakta, kenyataan serta dalil-dalil yang ada. Masih ada orang menyembah berhala dengan pemahaman tentang berhala akan datang nantinya. Apa yang maksud dengan berhala? Keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya, barakallahu fikum jami'an. Atau judul bab yang sebelumnya, beberapa bab yang terakhir. 6. Menerangkan tentang berhala secara umum. Termasuk berhala yang telah kita kaji adalah kuburan. Dari 4 atau 5 bab terakhir.
kuburan ketika disembah selain Allah Subhanahu wa taala juga dijuluki dengan berhala, yang bahasa Arabnya adalah al-authan. Wasanu. Nah, dan dalam judul bab ini beliau lebih global. Tadi secara terperinci, di antara berhala adalah kuburan. Namun bukan cuma kuburan saja berhala, bahkan ada hal-hal yang lainnya juga diistilahkan dengan berhala. Secara umum datang dalil tentang hal tersebut. Kemudian beliau ingin tetapkan juga dengan judul bab ini bahwasanya, nah, kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dijumpai di antara mereka yang menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Dengan pemahaman secara bahasa tentang apa itu berhala, kita akan kaji. Dalil pertama, wa qauluhu ta'ala. Seperti biasanya, beliau menguatkan argumen beliau dari judul bab, merupakan pemahaman, beliau bumbuhi dengan dalil. Paling pertama kita beliau susul dengan sunnah yang akan datang. Wa qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kita artikan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian dari kitab? Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang ahlul kitab? Maknanya demikian. Yahudi secara khusus, Yahudi dan Nasrani secara umum. Yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada jibt dan beriman kepada taghut. Akan datang di mana jibt, sebagai mereka mengartikan jibti adalah berhala. Sebagai mereka mengartikan jibti lagi adalah sihir. Sebagai mereka mengartikan adalah yang mengamalkan praktek sihir seperti dukun, tukang sihir, paranormal dan semisal mereka. Di mana yang pertama beliau ingin masukkan jibt termasuk dalam judul bab berhala. Wa taghut, ahlu kitab menyembah jibt berhala, menyembah taghut. Kullu ma tajawaza bil abdi min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang hamba melampaui batas di dalamnya dari yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati, benda hidup ataupun benda mati, namanya taghut. Paling puncak tertinggi adalah iblis serta bala tentaranya. Iblis adalah ra'sut tawaghit. Iblis adalah pemimpinnya para taghut. Lanjut dari ayat, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi, maksud ayat ini adalah orang Yahudi, mengatakan kepada orang-orang yang kafir, yakni orang musyrik. Orang Yahudi penduduk kota Madinah, mereka katakan kepada orang-orang musyrik penduduk kota Makkah, haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka menjuluki orang-orang musyrik adalah lebih bagus jalannya daripada orang-orang mukmin. Mereka menuduh ketika membandingkan antara Nabi SAW dengan para sahabat serta kaum muslimin secara umum, disandingkan dengan orang musyrik. Orang Yahudi mengatakan orang musyrik lebih bagus jalannya daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Nah, barakallahu fikum, ayat ini memiliki asbabun nuzul. Ketika orang-orang Yahudi menjalin kedekatan dan keterkaitan dengan orang musyrik dengan satu tujuan, yakni memiliki musuh dan target sasaran yang sama. Ketika orang musyrik memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi pun sama. Namun orang Yahudi dengan tipu daya mereka, orang musyrik lebih terang-terangan. Mereka datang mengunjungi orang Yahudi, sebagian orang pembesar mereka datang mengunjungi penduduk kota Mekah, kufar Quraisy. Akhirnya mereka ditanya akan pertanyaan seperti ini, dan mereka menjawab dengan pertanyaan, jawaban ini, kalian lebih bagus daripada Muhammad. Nah, barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya ahlul kitab, umat terdahulu, ahlul kitab secara khusus adalah Yahudi dalam ayat ini. Nah, ada di antara mereka yang menyembah berhala. Ada di antara mereka yang menyembah berhala. Padahal mereka memiliki Nabi Musa alaihissalam. Mereka memiliki kitab suci, Taurat dan Injil. Dan seterusnya di antara
syariat Allah turun kepada mereka. Namun tidak menutup kemungkinan bahkan terjadi secara fakta mereka ada yang menyembah berhala, penetapan dari ayat itu. Bukankah ayat disebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya mereka menyembah ijl, anak sapi yang terbuat dari bahan dasar emas, berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu pemahaman ini sebagai pemahaman dasar, kemudian boleh inginkan tetapkan nanti di akhir bahwasanya umat ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti umat-umat terdahulu dalam segala hal termasuk dalam penyembahan berhala. Ini boleh ingin tancapkan. Pahamkan kepada kita. Dengan bab ini boleh ingin tetapkan bahwasanya ada di antara umat ini punya menyembah berhala. Dengan bukti yang ada. Dari dalil Al-Quran yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah perkataan yang paling jujur? Selain dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, siapakah perkataannya yang paling benar? Ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya ada dari kalangan ahlul kitab umat terdahulu yang menyembah berhala. Dan Nabi SAW menetapkan akan datang nanti hadisnya bahwasanya ada di kalangan umat ini, umat Nabi SAW yang mengikuti, mencontoh, menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam segala hal, termasuk dalam menyembah berhala. Jadi ungkapan tentang penyembahan berhala setelah berakhirnya zaman jahiliyah sudah tidak ada. Nah, hal tersebut terbantahkan dengan dalil dan kenyataan. Secara umum ayat yang tadi kita baca di depan, sebelum kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat surat An-Nisa 51. Nah, begitu banyak berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, bahkan ada satu surat khusus namanya Bani Israel, nama lain dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang berita-berita akan mereka, Yahudi, Nasrani. Yang bisa kita petik pelajaran di dalamnya adalah bahwa umat-umat tersebut disebut oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran dalam bentuk celaan. Amalan mereka, perbuatan mereka. Nah, seperti membunuh para nabi, mendustakan Allah dan para rasulnya, dan seterusnya di antara amalan-amalan yang mereka disebutkan dengan kejelekan dalam Al-Quran. Dan ambil pelajaran kepada kita bahwasanya hal tersebut jangan sampai dilakukan oleh umat Islam. Maka datang ayat dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Wahai ahlul kitab, kalian tidak ada apa-apanya Wahai ahlul kitab, kalian tidak ada apa-apanya sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi ketika membaca ayat ini dan nisbahkan diri kepada agama Islam. Kemudian dia mentafsirkan dengan perkataannya, "Ya ahlal Qur'an lastum." Nah, "Ya ahlal Islam lastum ala syai'in hatta tuqimul Qur'an." Wahai segenap kaum muslimin, kalian tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian menegakkan Al-Quran. Nah, ayat-ayat semacam ini yang berbicara tentang ahlul kitab, ketika kita membacanya, kita ambil pelajaran dalam bahwasanya ada amalan-amalan yang mereka lakukan hendaknya kita tidak lakukan. Pendalaman juga dari ayat ini barusan kita baca adalah tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ada dari mereka yang menyembah berhala dan terbukti. Bukankah Nasrani yang mereka sembah adalah rosario, salib, kemudian dalam salib tersebut terdapat sesembahan mereka, itu pun namanya berhala. Jadi penetapan bahwasanya umat terdahulu menyembah berhala sesuai dengan fakta dan kenyataan pun ada dari umat ini mencontoh mereka. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang berikutnya ayat kedua. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Ulaika syarrum makanan wa dhallu an sawa'is sabil. Perkataan Allah yang Maha Tinggi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad,
Hal unabbi'ukum, maukah engkau aku beritahukan kepada kalian, bisyarrin min dzalika matsubatan 'indallah, yang lebih jelek ganjarannya di sisi Allah, kaum yang ganjarannya adalah ganjaran yang jelek. Balasan adalah balasan jelek di sisi Allah. Siapa mereka? Malla'anahullah, orang yang Allah laknat mereka, wa ghadiba alaihi, murka kepada mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah mengubah wujud mereka menjadi kera dan babi, wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut. Siapa mereka? Yahudi. Siapa mereka? Bani Israel. Ini sifat-sifat bagi mereka. Ada 4 sifat di sini. Pertama, Allah laknat kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah merubah wujud mereka menjadi kera dan babi, serta mereka adalah penyembah togut. Togut artinya adalah kullu ma tajawaza bil abdu min matbu'in aw ma'budin aw ta'. Segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalam hal diibadahi, diikuti dan ditaati. Termasuk dalamnya adalah berhala. Penetapan dalam ayat ini bahwasanya umat terdahulu menyembah berhala. Dan ayat ini mensifati tentang orang-orang Yahudi. Nah, Allah laknat kepada mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kepada mereka, wa ghadiba Allah murka kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, tidaklah mereka adalah umat Yahudi. Dan ayat yang terakhir menyebutkan sifat mereka adalah menyembah berhala. Ini kata-kata ayat dengan judul bab di atas. Kemudian akan datang nanti hadis sebagai landasan hukum yang keempat, penetapan bahwasanya ketika umat terdahulu melakukan hal yang jelek, hal yang buruk dalam agama mereka, dari umat ini pun akan mencontoh mereka dalam segala hal. Dalam akidah, dalam muamalah, praktik jual beli, dalam buat muamalah dengan keluarga mereka, istri mereka, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, atau sudah habis waktu insyaallah. Cukup 2 ayat yang kita ambil dalam bab ini, insyaallah ayat yang ketiga dan dalil-dalil yang terakhir berupa hadis insyaallah kita akan ambil pada lain waktu. Ya Allah taala alam bisawab. Barakallahu fiikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.